kabar pemirsa Kopi Tumpah di Buka Mata? Akhirnya kita ketemu lagi setelah sekian lama. Kalau di episode pertama kita di outdoor dan kemudian di episode-episode selanjutnya kita kemudian berada di indoor. Nah, kita balik lagi nih di outdoor untuk melihat dan juga berbincang langsung bersama dengan narasumber kita kali ini. Saat ini saya sedang berada di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak banyak yang mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang kemudian dititipkan di sini. Seperti apa sarana dan prasarananya dan apa saja kendala-kendala yang dimiliki oleh para tenaga sosial yang ada di balai ini untuk bisa membuat anak-anak yang berada di sini bisa mendapatkan perlindungan yang baik untuk mereka. Nah, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbincang langsung bersama dengan Ibu Kepala Balai. Nah, sepertinya beliau sudah ada nih di depan kantor. Kita datangi beliau ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Waduh, lama gak ketemu nih Bu. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah langsung bersama dengan Ibu Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, ada Ibu Christina Junus. Saya panggilnya Ibu Chris ya. Iya, Chris. Nah, Ibu sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah mengizinkan kami untuk datang berkunjung ke sini. Sebuah balai yang jarang mungkin diketahui oleh orang-orang yang ada di luar sana. Kalau misalnya mereka mungkin taunya ada lapas anak bagi anak-anak yang kemudian membutuhkan perlindungan khusus. Nah, ternyata ada juga nih balai yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang lebih tepatnya jauh berada di bawah usianya Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita informasikan kepada pemirsa yang ada di luar sana, khususnya pemirsa Kopi Tumpah di Buka Mata. Kita pengen tahu dulu nih Bu, untuk wilayah di Salodong ini sendiri, untuk balai rehabilitasi ini sendiri, apa saja sih Bu sebenarnya sarana dan juga prasarana yang dihadirkan bagi para anak-anak yang dititipkan di sini? Iya. Jadi kalau sarana prasarananya itu kan terdiri dari kelompok besar yang namanya sarana perkantoran gitu ya. Seperti di tempat ini kantor utama. Kemudian ada juga kantor tambahan di belakang untuk kantor layanan rehabilitasi sosial. Kalau kantor di sini ada dua seksi yang bekerja, ada sebagian usaha dan ada asesmen dan advokasi sosial. Kemudian kita juga punya aula, terus kemudian punya wisma tamu, kemudian punya rumah-rumah dinas untuk petugas. Terus kemudian ada untuk melakukan intervensi atau layanan kepada anak. Jadi itu ada ruang-ruang vokasional gitu ya. Ada ruang vokasional untuk anak-anak belajar komputer, kemudian belajar salon, belajar mebeler, belajar otomotif, belajar elektro, belajar las, penjahitan. Dan ada juga untuk sarana prasarana untuk pembinaan mental spiritual. Ada masjid, kemudian untuk Nasrani kita siapkan ruang konsultasi ya di tempat ini untuk melakukan ibadah karena jumlahnya tidak terlalu besar, cuma dua anak untuk sementara ini. Nah itu paling banyak anak-anak yang Nasrani juga paling sampai berjumlah 12 orang. Ini untuk saat ini hanya 2. Kemudian ada sarana olahraga ya untuk untuk pembinaan fisik anak ya, baik indoor maupun outdoor gitu. Kalau indoornya itu ada futsal, ada tenis meja, ada badminton. Kemudian ada ke depan kita siapkan untuk meja biliar gitu ya. Kemudian ada yang outdoornya itu ada takraw, ada basket, ada voli, ada kolam pemancingan. Waduh. Ya, ada kolam pemancingan, ada juga sport sepeda. Lumayan lengkap ya Bu ya sarana dan prasarana di sini. di sini. Kalau mau bersepeda keliling, terus mau keluar juga boleh. Oke, nah kita mungkin sambil jalan Bu ya, sambil kita juga lihat-lihat suasana yang ada di sini. Kita pengen lihat bagaimana sebenarnya suasana yang mendukung anak-anak yang kemudian dititipkan ini. Tapi kita udah ngobrolin soal sarana dan prasarananya. Masih banyak orang-orang di luar sana yang masih belum paham apa saja fungsi dari balai rehabilitasi ini sendiri, karena mungkin ada yang beranggapan bahwa ini adalah tempat untuk rehabilitasi. Berarti anak-anak yang dimasukkan di sini atau anak-anak yang dititipkan di sini adalah anak-anak yang rusak seperti itu dalam tanda kutip nih. Iya. Jadi
memang ini di sini balai ini berfungsi untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dalam program namanya asistensi rehabilitasi sosial atau atensi. Jadi visi kita adalah menjadi mitra terbaik dalam rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus. Terus misinya adalah menjadi pusat unggulan rehabilitasi sosial lanjut, kemudian pusat unggulan sumber-sumber sosial, kemudian pusat unggulan pelayanan sosial. Nah, dari visi misi ini kita menyatukan moto kita bahwa moto kita adalah sejak anak datang, anak merasa diperhatikan, diperlakukan dengan baik dan menjadi lebih baik. Itu tujuan kita. Kalau memang sesuai namanya, kita melaksanakan rehabilitasi sosial, tetapi kepada anak-anak yang dalam orientasi lingkungan sosial, saya sampai orientasi lingkungan sekitar, saya sampaikan kepada mereka bahwa tempat ini sebenarnya bukan tempat rehabilitasi, tempat ini semacam pondok. Jadi alumnus pondok itu kan menjadi baik. Jadi intervensi pertama yang disampaikan ke anak itu harus tanamkan seperti begitu. Jadi mereka punya pemahaman bahwa di tempat ini mereka harus berubah gitu. Jadi intervensi yang kita lakukan memang intervensi secara mental spiritual gitu. Semua anak-anak dikawal untuk menunaikan ibadah 5 waktunya untuk yang muslim, yang non muslim juga sesuai dengan agamanya tetap diarahkan untuk melaksanakan ibadah dengan bermitra kepada teman-teman yang bergerak di bidang mental spiritual seperti misalnya pendeta untuk Nasrani, kemudian yang muslim itu para ustadz ya melakukan intervensi di tempat ini. Itu yang kita lakukan di tempat ini. Kalau untuk mekanismenya sendiri seperti apa Ibu? Sampai mereka kemudian datang di sini dan tentunya diterima dengan baik dengan harapan bahwa mereka nantinya keluar juga sudah lebih baik. Iya. Jadi mekanisme yang dilakukan ini adalah kan ada 3 ini yang kita terima. Yang pertama itu rujukan, kemudian ada titipan, kemudian ada putusan. Kalau rujukan itu biasa dari dinas-dinas atau lembaga-lembaga yang merujuk anak-anak yang ingin dilakukan asistensi rehabilitasi sosial di sini. Kemudian kalau untuk titipan itu sementara berproses hukum. Jadi mereka berkonflik dan hukum lalu sementara diproses hukum. Nah, biasa kalau yang rujukan itu bukan ABH biasanya itu, yaitu AMPK, anak membutuhkan perlindungan khusus seperti misalnya anak dengan disabilitas, kemudian anak dalam situasi darurat, kemudian anak dengan perilaku menyimpang, kemudian anak yang belum bersentuhan dengan dengan hukum tetapi sudah menggunakan zat adiktif seperti narkotika dan penyalahgunaan zat adiktif lainnya gitu. Kemudian ada juga anak yang korban dari bullying gitu ya, korban bullying ya karena mungkin kondisi sosial orang tuanya, misalnya orang tuanya itu seorang pembunuh, lalu anaknya kemudian diejek-ejek atau dibullying anak pembunuh, padahal anaknya mungkin tidak seperti perilaku orang tua kayak gitu. Kemudian ya itu yang kalau sistemnya rujukan. Kemudian kalau titipan tadi itu masih berproses terhadap hukum yang dia lakukan. Kemudian ada titipan. Itu titipan itu biasanya putusan tetap. Putusan tetap putusannya kalau titipan tadi masih proses hukum, kemudian putusan itu sudah ada kekuatan hukum tetapnya. Nah, ini berarti jadi mereka mekanismenya kita membuka Rio Laras ya, registrasi online untuk setiap kelompok yang ingin merujuk, menitip atau memutuskan anak itu dilakukan pemindahan di tempat ini. Jadi online dia. Jadi ada kita buka dan itu sudah diketahui oleh mitra kita semua gitu. Kalau yang mau merujuk anaknya, kemudian mau menitip, kemudian juga ada putusan tetapnya, mereka mendaftar dulu di link kami di register online. Kemudian teman-teman mempelajari dokumennya, kemudian jikalau belum lengkap
disampaikan lagi sampai kemudian lengkap baru boleh dibawa ke sini. Dan akhirnya nanti mereka kemudian diterima dengan baik Iya, seperti itu di dengan sini. senang. Oke. Sudah. Dari yang Tugas. disebutkan tadi oleh Ibu Kris, ini banyak sekali sarana dan juga prasarana yang ada di sini. Ada satu sarana yang kemudian ini juga belum sempat disebutkan oleh Ibu Kris nih, tapi karena kita udah jalan-jalan jadi kita udah tahu ada kafe di sini. Iya. Yang ternyata kafe ini tidak hanya ditujukan sebagai tempat untuk nongkrong oleh warga sekitar. Iya. Nah, ternyata ini juga digugakan sebagai Tempat mereka belajar kerja. tempat mereka untuk dibina ya, seperti Iya. itu ya Bu ya. Nah, kita boleh ke sana nih? Boleh, Oh, boleh. oke, kita langsung ke sana Iya. ya. Oke, baik.